Ambil digitalisasi arsip itu seperti apa sih gambarannya? Jadi yang namanya digitalisasi arsip dari kata digital ya. Jadi yang semula analog, yang semula masih pakai kertas itu dialih bentuk menjadi digital. Digital itu bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk file PDF. Nah, untuk mendigitalkan tentunya teman-teman harus ada scanner di kantor. Scanner itu fungsinya untuk men-scan eh, tulisan-tulisan yang ada di kertas menjadi file PDF. Nah, kalau nggak punya scanner gimana, Mas? Ya bisa pakai HP. Namun kalau dokumennya terlalu banyak, agak kerepotan ya, teman-teman ya. Jadi digitalisasi arsip ini cocok buat teman-teman yang pekerjaan sehari-harinya adalah berkutat dengan arsip-arsip yang ada di kantor. Laporan-laporan, SPJ, itu cocok banget. Jika teman-teman mengangkat aktualisasi digitalisasi arsip. Nah, ada banyak manfaat jika teman-teman mengambil digitalisasi arsip, terutama buat teman-teman yang bekerja sehari-hari ngurusi arsip. Yang pertama, dengan adanya digitalisasi arsip ini memudahkan kita ketika proses pencarian. Kemudian hemat tempat penyimpanan karena kita nggak harus menyiapkan fisik. Kemudian proses pencarian lebih cepat, meningkatkan profesional karena kita bisa nge-share dengan cepat ya. Kalau misalkan dibutuhkan laporan-laporan, soft copy-nya gitu, dan ramah lingkungan. Jadi kalau ada yang butuh-butuh laporan itu kita cukup ngasih linknya aja, nggak perlu pakai kertas. Kemudian keamanan terjaga karena nanti kita akan ajarkan bagaimana cara bikin passwordnya biar ketika kita kirim dokumen itu ketika mau buka diminta passwordnya. Kemudian kolaborasi IT dan mendukung transformasi digital ASN. Nah, bahan-bahan yang kita siapkan untuk membuat digitalisasi arsip, ini yang pertama adalah laporan kegiatan. Kalau teman-teman di bidang biasanya ada laporan-laporan kegiatan, penyelenggaraan pelatihan atau penyelenggaraan, misalkan kalau di kelurahan itu ada sosialisasi atau apa gitu, itu kan ada laporan kegiatannya. Nah, itu bisa diarsipkan, bisa didigitalkan. Kemudian laporan-laporan SPJ keuangan itu juga bisa dokumen, misalkan dokumen kepegawaian, dokumen SKP, e-kinerja dan lain sebagainya. Kemudian foto-foto kegiatan ini juga bisa. Nah, kemudian itu tadi bahannya yang perlu teman-teman siapkan. Yang kedua adalah softwarenya. Alat tempurnya apa aja, Mas? Alat tempurnya itu cukup eh, cukup ada ya. Jadi teman-teman nggak perlu nyari karena kita sudah sediakan untuk Adobe Acrobat Professional. Tadi pagi saya kirimkan linknya. Itu tinggal download aja. Itu sudah full ya. Nggak perlu bayar. Itu yang versi fullnya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan Canva untuk edit gambar. Kemudian S.id ini untuk kita generate QR code. Kemudian Google Site ini untuk menampilkan di website gratis. Kemudian Flip HTML5 ini untuk animasi e-booknya. Jadi kalau digitalisasi arsip pada umumnya ini biasanya pakai Google Drive. Nah, yang akan kita ajarkan ke teman-teman adalah bagaimana untuk laporan-laporan yang sudah didigitalkan itu kita bikinkan animasi buku, flipping book sehingga lebih eye-catching ya dan bisa kita tampilkan dalam sebuah website bernama Google Site. Nah, ini bentuk scanner
scanner itu seperti ini. Jadi satu rem itu paling 5 menit itu selesai teman-teman. Kertas-kertas kayak gini cepet banget. Kalau kita nggak punya scanner ini jadi lama prosesnya. Nah, langkah-langkahnya gimana, Mas? Langkah-langkahnya untuk membuat digitalisasi arsip, yang pertama adalah teman-teman siapkan laporan yang akan di-scan. Kalau bisa itu ukurannya semua A4 biar tidak kepotong di aplikasi Flip HTML5-nya. Kalau misalkan kertasnya ukuran folio gimana, Mas? Nah, kalau ukurannya folio nanti setelah di-scan harus diedit pakai Adobe Acrobat di ukurannya dijadikan dikonversi ke A4 itu bisa. Nah, jika teman-teman nggak punya scanner, ini bisa ada alternatif. Misalkan teman-teman pakai Cam Scanner atau Microsoft Lens, di scan nanti bisa bentuk PDF seperti itu. Itu alternatif jika tidak ada. Namun jika tidak punya, sebenarnya teman-teman bisa nebeng ke OPD atau dinas yang punya mesin scanner. Itu menurut saya jauh lebih baik seperti itu karena lebih cepat dibandingkan pakai scanner kayak apa pakai kamera HP itu lama. Belum nanti nyusunnya jadi satu persatu ya. Nah, kemudian setelah di scan ini berikutnya adalah diedit. Diedit menggunakan Adobe Acrobat Profesional. Nah, di dalam proses pengeditan itu pastikan ukurannya A4. Kemudian digabungkan jadi satu file, susunannya diperbarui atau diperbaiki, pastikan sudah sesuai urutan. Kemudian teman-teman tambahkan sampul yang menarik. Nah, ini upload file PDF. Langkah berikutnya adalah upload file PDF ke fliphtml5.com. Ini nanti menghasilkan animasi e-book seperti ini, kemudian ada QR code-nya. Nah, untuk yang versi gratis, ini sayangnya maksimal 5 file PDF, teman-teman. Nah, nanti ngakalinnya gimana? Kalau misalkan mau banyak, ya teman-teman nanti akun Flip HTML5-nya bikin yang banyak juga gitu, jangan cuma satu. Nah, nanti yang kita pakai adalah kan eh, QR code-nya ya, linknya ini ya, biar ditampilkan ke Google Site seperti itu. Nah, untuk akun gratis ini tidak ada proteksi password. Namun saya bisa ngakalin untuk link Flip HTML5-nya ini nanti dibawa ke s.id atau s.id aja lah. Kalau Bitly sekarang sudah ada iklannya. Pakai s.id nanti kita bisa kasih passwordnya. Nah, ini bikin Google Site-nya ya, Doc PSDM. Nah, ini editing gambarnya seperti ini. Bikin thumbnailnya, kemudian bikin sampul arsip, bikin header Google Site dan lain sebagainya pakai Canva. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman ya.